Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan banding yang dilayangkan kubu terdakwa Muhammad Rizik Syihab atas perkara hasil swab tes Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam keputusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hasil vonis hukuman 4 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada ex-Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab. Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Binsar Pamopo Pakpahan mengatakan, dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ini, maka terdakwa Muhammad Rizik Syihab tetap divonis hukuman pidana 4 tahun penjara, sebagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Atas vonis banding tersebut, anggota tim kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab, Ihwan Tuan Kota, mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menunggu hasil salinan publikasi putusan secara resmi dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya. Pihaknya masih akan menentukan apakah akan mengambil langkah kasasi atau tidak. Kendati demikian, Ihwan memprotes vonis yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperkuat vonis 4 tahun dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena menurut pihaknya putusan jauh dari rasa keadilan. Dengan begitu, pihaknya menolak atas putusan yang dijatuhkan kepada kliennya tersebut. Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Muhammad Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan, saat ini pihaknya telah melayangkan berkas banding perkara swab tes kliennya di Rumah Sakit Umi Bogor ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sugito berharap Muhammad Rizik Syihab divonis bebas. Sugito menyebut dalam perkara ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memvonis Muhammad Rizik Syihab 4 tahun penjara atas perkara swab tes adalah tidak masuk akal. Atas dasar tersebut, Sugito meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memberikan vonis bebas untuk kliennya tersebut. Kalaupun memiliki putusan lain, setidaknya, kata Sugito, dapat menjatuhkan hukuman yang paling adil. Lantas Sugito membandingkan hukuman yang diterima Muhammad Rizik Syihab dengan para koruptor di tanah air. Sugito mengatakan banyak koruptor yang divonis hukuman penjara rata-rata hanya 4 tahun juga. Namun, kata Sugito, dampaknya merugikan negara. Tidak cukup di situ, Sugito juga turut menyinggung potongan hukuman yang didapat Jaksa Pinangki Sirna Malasari oleh Majelis Hakim tingkat banding. Pinangki merupakan terpidana kasus suap yang berasal dari terpidana kasus korupsi Cesi Bank Bali Joko Chandra. Padahal, kata Sugito, jelas-jelas Pinangki telah menyelewengkan dan menyalahgunakan kewenangan serta kekuasaan sebagai penegak hukum. Atas dasar tersebut, Sugito berharap keputusan Majelis Hakim tingkat banding nantinya dapat menjatuhkan secara adil. Sebab Sugito meyakini putusan terhadap Muhammad Rizik Syihab terkait pelanggaran protokol kesehatan merupakan hukuman yang dipolitisasi. Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan vonis putusannya kepada terdakwa Muhammad Rizik Syihab atas perkara hasil swab tes Rumah Sakit Umi Bogor. Tidak hanya kepada Muhammad Rizik Syihab, Majelis Hakim juga telah memvonis Muhammad Hanif Alatas, beserta Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran. Atas dasar tersebut, Hakim menjatuhkan vonis pidana kurungan 4 tahun penjara untuk terdakwa ex-Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab. Sementara terhadap Hanif Alatas dan Andi Tatat, masing-masing divonis 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Dalam vonisnya, para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah melanggar Pasal 14 Ayat 1 Subsider Pasal 14 Ayat 2, lebih subsider Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer.